Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Wesley Su, kandidat juara Champions Chess Tour. Bagaimana ide briliannya hancurkan perlawanan Hikaru Nakamura? Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Skilling Open babak semifinal hari pertama dan match kedua, yang dimana pada hari pertama ini Wesley Su unggul dengan skor 2,5 berbanding 1,5 dari Hikaru Nakamura, yang dimana bermodalkan 1 kemenangan dan 3 hasil remis dari 4 babak yang diselenggarakan. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Wesley Su memiliki peringkat atau berperingkat 9 dunia dengan rating FIDE 2770 menghadapi Hikaru Nakamura yang berperingkat 20 dunia dengan rating FIDE 2736. Wesley Su memulai permainan dengan pion menuju E4 dan dibalas Hikaru Nakamura dengan pion E5, kuda F3, kuda C6. Dan balasan Wesley Su menuju C4 ini menandakan permainan ini masuk dalam pembukaan Italia, gajah C5 pembukaan Gioco Piano, pion C3 seperti beberapa pertandingan sebelumnya yang Tarigan Catur ulas. Di sini ada kemungkinan pion putih yang ada di lajur D dimajukan sebanyak 2 langkah. Dan karena hitam melakukan langkah kuda menuju F6 dengan tempo mengancam pion putih, maka balasan terbaik di posisi ini seperti yang dilakukan Wesley Su, yaitu dengan pion menuju D3. Pion D6 membuka akses gajah hitam petak terang untuk mencoba memberikan pin terhadap kuda ya, dengan menempati petak G4 yang ideal. Dan di sini balasan putih adalah rokade pendek. Pion H6 membatasi agar gajah putih tidak bisa menempati petak G5 yang cukup ideal untuk memberikan pin terhadap kuda yang sedang melindungi menterinya. Benteng E1, rokade pendek oleh hitam. Kuda B menuju D2, pion A5. Kuda F1, di sini ada kemungkinan untuk menempatkan kedua kuda putih di petak F3 dan G3, yang artinya putih akan mengandalkan kedua kuda sebagai langkah atau upaya pertama untuk menghancurkan pertahanan set raja dari Hikaru Nakamura. Dan di sini Hikaru membalas dengan gajah E6, mengajak pertukaran dengan gajah putih. Gajah putih tidak menerima pertukaran tersebut dengan memilih langkah gajah B5. Gajah B6, kuda G3, kuda H7. Tujuan hitam adalah mereposisi kudanya dari posisi atau dari petak yang kurang agresif untuk nantinya dipindahkan ke petak G5 yang jauh lebih agresif. Dan di sini putih membalas dengan pion H3, memilih melakukan langkah pion H3 untuk membatasi pergerakan gajah hitam petak terang agar tidak masuk ke petak G4. Kuda G5 langsung saja kuda pukul kuda di G5 dan pion pukul kuda di G5. Pion D4, pion E pukul D4. Nah, sebelum putih merespon dengan pion E atau pion C pukul D4, di sini ada langkah selipan dengan gajah pukul kuda di C6. Pion pukul gajah, pion C pukul D4. Kita lihat mulai dari langkah ke-16 ini, Wesley Su memang tampak lebih unggul dalam penguasaan petak pusat, dan ini akan berujung pada kemenangan
dirinya atas Hikaru Nakamura. Kita lanjutkan. Pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh hitam. Namun di sini karena Wesley So masih ingin menguasai petak pusat, maka dari itu Wesley So melakukan langkah pion menuju D5. Lagi pula ada ancaman atau tempo ancaman terhadap gajah hitam petak terang, dan gajah hitam petak terang tersebut dipindahkan ke petak D7. Pion A4 membatasi agar pion hitam tidak maju semakin jauh ya, tepatnya pion hitam yang ada di lajur A. Benteng E8, gajah D2, pion C4, menteri F3, benteng B8, gajah C3, gajah C5, benteng E2, pion F6, kuda F5, gajah B4, gajah D4, gajah C5. Jadi di sini hitam begitu berambisi untuk menghilangkan gajah ini ya. Gajah C3, gajah B4 lagi. Nah, jikalau Wesley So melakukan langkah gajah menuju petak D4 lagi, maka nanti kemungkinan Hikaru juga melakukan langkah yang sama dan hasilnya akan remis. Oleh karena itu, putih mengganti ide, atau Wesley So mengganti ide dengan kuda dimundurkan ke petak E3. Tujuannya ingin mendapatkan pion lemah ini. Dan di sini hitam membalas dengan gajah menuju C8. Jika kuda pukul pion ini akan sangat salah ya. Karena setelah gajah pindah ke A6, maka ini akan sulit sekali. Ada satu langkah, misalkan menteri menuju D3 untuk melindungi. Namun nantinya menteri hitam ini akan dipersiapkan oleh hitam untuk menghancurkan kuda putih ini. Dan juga kalau kuda putih ini berpindah misalkan ke petak E3, maka gajah pukul benteng dan menteri pukul gajah. Kita lihat situasinya memang akan sangat mudah bagi Hikaru Nakamura untuk memenangkan permainan ya. Kita kembali. Tadi setelah melakukan langkah gajah D4 lagi, maka di sini hitam melakukan langkah gajah menuju A6. Kuda F5, gajah C8. Kuda E3, gajah A6. Lagi-lagi terjadi langkah bolak-balik. Namun di sini selalu Wesley So yang menghentikan langkah bolak-balik tersebut karena memang Hikaru Nakamura melihat Wesley So ada peluang untuk menang sehingga terus ditawarkan untuk remis. Kuda F5 dan gajah C8. Benteng C1. Jadi di sini putih beralih ya. Jika tadinya mengancam pion hitam ini dengan kuda, sekarang mengancam dengan benteng. Menteri D7 dan benteng E menuju C2. Menumpuk kedua benteng dengan tujuan. Memang Wesley So bernafsu untuk menghilangkan pion ini. Gajah A6 melindungi pion tersebut. Dan pion H4. Di sini tujuan dari Wesley So ingin benar-benar menghancurkan pertahanan Sep Raja dari Hikaru Nakamura. Sehingga dalam situasi seperti ini yang dilakukan oleh Hikaru adalah pion G pukul H4 dan menteri menuju G4. Nah, ini memang jelas ya, Wesley So sudah sangat mendominasi permainan. Dan di sini juga Hikaru Nakamura patut berhati-hati. Misalkan di sini Hikaru Nakamura melakukan langkah sembrono. Misalkan ingin menghancurkan pion putih di petak pusat dengan pion menuju C6. Maka ini adalah langkah salah. Karena ada tempo open skak. Dengan open skak dan putih mendapatkan menteri hitam. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Dengan kuda skak di H6. Pion pukul kuda. Pion tidak bisa pukul kuda. Misalkan raja pindah ke petak H7, maka menteri pukul menteri. Kita lihat dalam situasi seperti ini memang jelas putih atau Wesley So akan menang dengan mudah.
Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, hitam atau raja hitam harus dipindahkan dari lajur panas yaitu lajur G dengan pindah ke petak F8. Gajah pukul pion di F6 dan pion pukul gajah di F6. Langkah pengorbanan perwira ini mesti dilakukan oleh Wesley So dengan tujuan untuk memporak-porandakan pertahanan sayap raja dari hitam yang sudah terlanjur terbuka, dan akhirnya putih memutuskan menteri pukul pion di H4. Raja G8, benteng E2, benteng E5, benteng E3, dan setelah benteng pukul kuda di F5, benteng H3. Dan di sini sayangnya Hikaru Nakamura lebih memilih untuk menyelamatkan bentengnya dengan melakukan langkah benteng menuju G5. Ini adalah langkah yang blunder ya, dapat dikatakan blunder, karena apapun yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura selanjutnya tak akan menyelamatkan dirinya dari skakmat. Jadi, setelah langkah benteng G5 oleh Hikaru Nakamura ini, Wesley So memiliki 3, 4, sampai 5 langkah skakmat. Apa langkah skakmat yang dapat dilakukan oleh Wesley So ini? Kita mulai dari langkah pertama ya, itu dengan menteri skak di H8. Raja pindah ke F7 dan setelah benteng H7 skak, di sini juga ternyata Hikaru Nakamura memutuskan untuk menyerah. Karena dirinya sudah mengetahui dalam beberapa langkah ke depan dirinya terkena skakmat. Walaupun pertandingan sudah selesai, namun tarigan catur akan mengulas sampai akhir bagaimana Wesley So mendapatkan skakmat tersebut. Di sini kita lihat Raja Hitam hanya punya satu petak untuk berpindah, yaitu petak G6. Di sini langsung saja dengan benteng skak di H6. Raja cuma punya satu petak berpindah dengan pindah ke petak F7 dan menteri pukul pion skak di F6. Raja punya dua petak untuk berpindah, namun kita coba dengan strategi atau dengan cara yang pertama, hitam pindah misalkan ke petak G8 ya. Maka menteri pukul benteng skak. Di sini misalkan raja pindah ke F8, menteri F6 skak. Misalkan menteri menutup dan benteng skakmat di H8. Kita kembali di posisi yang lain misalkan nih ya. Di sini Raja Hitam pindah ke petak E8. Ini juga sama akan berujung skakmat. Malah skakmatnya lebih cepat. Dengan benteng skak di H8, cuma ada benteng yang bisa menutup dan benteng pukul benteng di G8 dan akhirnya skakmat. Jadi memang dalam situasi seperti ini, Hikaru Nakamura berada dalam posisi terjepit dan sudah pasti kalah. Ini kemenangan yang sangat berkelas bagi Wesley So dan memudahkannya untuk dapat bermain lebih bagus pada hari kedua untuk lolos ke babak final dan kemungkinan menantang Magnus Carlsen. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.